Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat, pada Minggu pagi ini kita kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Walaupun mungkin ibadah ini dilaksanakan secara online, tetapi biarlah kiranya kita tetap dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita akan mengundang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Kita mau memasuki hadirat-Nya. Bapak Ibu jemaat kami undang untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, dari Mazmur pasal 128 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 1, Beribu Lidah Patutlah. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya namamu. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang begitu baik. Yang dalam 1 minggu ini Tuhan, Engkau yang melindungi kami ya Bapa. Engkau yang menolong kami Tuhan dalam menjalani setiap aktivitas kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena hingga pada saat ini Tuhan, Engkau juga yang masih memberikan kami kesehatan ya Bapa. Engkau juga yang masih menjauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Tuhan, pada minggu pagi ini, kami datang kembali ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga nantinya akan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, mungkin situasinya masih berbeda Tuhan, karena kami belum berada di dalam gereja. Saat ini Tuhan, kami memang berada di dalam rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami mau ya Bapa, menyembah-Mu dengan lebih sungguh Tuhan. Menyembah-Mu dengan sungguh dari dalam hati kami ya Bapa. Kami ingin Tuhan benar-benar fokus juga dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang nanti akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang hadir di dalam setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Dan biarlah kiranya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan, kita nyanyikan Engkaulah Bahagiaku. Engkaulah bahagiaku, tiada lain lagi perlu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Hampir ku padamu, hampir ku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Bukan kesenangan dunia atau hormatku pinta, dengan suka ku bekerja asal ku serta Tuhan. Hampir ku padamu, hampir ku padamu. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan sertamu. Pada saat ini kita akan beresponsoria. Bapak Ibu Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Responsoria kita diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 112. Bila sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat 105, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat 106, demikian seterusnya hingga pada ayat 112 kita bersama-sama. Kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Bersama-sama, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk untuk menyambut firman Tuhan dan juga disambung dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena. Kita kembali menyembah Tuhan, kita naikkan satu lagu bagi Tuhan. Kita nyatakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita nyatakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kembali kita nyatakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dengan kesungguhan hati kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah kehidupan dan pengharapan kami Bapa. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Nyatakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada pagi ini kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh melalui minggu demi minggu di dalam pertolongan tangan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, segala hal boleh kami lalui karena ada penyertaan Tuhan, ada kasih Tuhan yang senantiasa memimpin, membimbing, menguatkan kami, menghiburkan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa Sorgawi, sebentar kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa Sorgawi. Tutup bungkus pemberitaan firman-Mu, tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan di dalam menyampaikan, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Baik Bapak Ibu, satu kebahagiaan kita boleh kembali beribadah, kita boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Satu ayat kita akan baca, tetapi nanti ada beberapa ayat lagi yang kita mau baca ya. Baik, kita mau baca di dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam situasi saat ini, di dalam situasi yang masih kita berjuang melawan pandemi, ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa pandemi ini membawa dampak yang cukup besar di dalam kehidupan kita, umat manusia. Ya, hanya dalam beberapa saat saja kita melihat dampaknya banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan kekasih, ada yang kehilangan pasangan hidup. Banyak. Ya. Ada juga tidak berhenti sampai di situ. Ada mereka-mereka yang harus kehilangan pekerjaan. Ada juga mereka-mereka yang tadinya ada pada strata ekonomi menengah. Hari ini mereka turun masuk di dalam kategori tidak mampu atau kurang mampu. Jadi kalau kita mau melihat dengan pandemi ini hanya dalam tempo waktu mungkin setengah tahun, karena dia muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan dan sampai hari ini, sampai detik ini masih banyak negara ya berusaha untuk bangkit dari segala sesuatunya, dari segala dampak yang ditimbulkan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya membaca sebuah berita seorang pengusaha, ya, dia adalah seorang pengusaha yang membangun usahanya selama 12 tahun lebih, tetapi kemudian usaha ini, perusahaan yang sudah dibangunnya harus kolaps, harus bangkrut hanya dalam hitungan 3 minggu, kurang lebih 3-2 minggu. Ya. Dan dia mengatakan seperti ini, saya tidak pernah menyangka jerih payah perjuangan saya selama 12 tahun lebih akan gulung tikar hanya dalam waktu beberapa minggu. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat Tuhan, belakangan ini kita juga melihat dan kita juga mendengar, maksud saya kita mendengar melalui berita di televisi, kita baca di koran seperti itu, ya.
ada berapa banyak orang yang akhirnya putus asa dan kemudian memutuskan mengakhiri hidup mereka. Ya, karena kehilangan pekerjaan, karena banyak hal, ya, karena tidak lagi bisa menghidupi keluarganya dengan layak, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada satu saat saya juga saya menyaksikan sebuah film singkat. Film itu bagus sekali. Film itu menceritakan tentang seorang anak yang dia mengalami penyakit kanker darah, leukemia. Ya. Anak ini divonis oleh dokter ketika dia berusia 2 tahun. Dia belum tahu itu penyakit apa. Tetapi yang jelas ketika diberitahu tentang penyakit ini, kedua orang tuanya mengalami merasa beban yang berat dan mengalami pukulan yang berat. Ya. Tetapi ketika keluarga ini di dalam perjuangannya, namanya Nancy, ketika keluarga Nancy ini berjuang untuk kesembuhan daripada si Nancy ini, Bapak Ibu, keluarga ini bertahan cukup lama, walau pada akhirnya Nancy meninggal dunia karena keganasan daripada leukemia itu. Tetapi ada satu hal yang disaksikan oleh orang tua Nancy ini adalah mereka merasa tidak sendiri ketika mereka berjuang untuk kesembuhan daripada Nancy. Karena mereka merasakan bahwa ketika mereka sedang di dalam situasi yang berat, situasi mereka sepertinya tidak bisa menanggung beban itu, mereka mempunyai saudara-saudara, keluarga, kenalan yang selalu memberikan perhatian, ya. Dan perhatian yang diberikan oleh teman-temannya, oleh saudaranya, handai tolannya ini bukan hanya berbicara materi, tidak. Ya, satu saat papa Nancy ini berkata, satu saat kami harus menemani Nancy kemo. Dan pada saat itu kondisi Nancy di dalam kondisi yang kritis. Kami tidak bisa dan kami tidak tega meninggalkan Nancy sendiri. Sehingga papa dan mama dari Nancy ini menemani Nancy, ya, di ruang perawatan itu. Jadi di antara mereka tidak ada yang terpikirkan untuk namanya keluar beli air minum, keluar beli makan, tidak ada. Perhatian mereka terfokus kepada Nancy. Walaupun mereka rasa haus, walaupun mereka merasa lapar. Tapi satu saat ketika mereka sedang di dalam situasi mereka membutuhkan makan dan minum, tiba-tiba datang salah seorang teman mereka, sahabat mereka. Dan sahabatnya ini membawakan makanan. Dan kemudian orang tua Nancy ini merasakan kekuatan yang baru. Bahwa ada orang-orang yang mendukung perjuangan mereka. Menemani Nancy berjuang melawan kanker ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar untuk kita melihat beban orang lain. Di dalam ayat ini dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, mari kita kembali mengingat apa hukum Kristus. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39. Saya langsung baca ayat 39. Ya. Seharusnya dari ayat 37. Tidak apa-apa, kita baca dari 37 saja supaya jelas. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita menolong sesama kita yang dalam situasi yang susah, kita sedang melakukan, kita sedang mempraktekkan, ya, kita sedang mengaplikasikan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita punya persoalan. Ya, apalagi di dalam situasi seperti ini. Kalau dibilang pendapatan berkurang, banyak yang mengalaminya, banyak yang terdampak. Tetapi mari kita melihat ke dalam diri kita. Ketika kita bisa menemui, ya kita masih bisa bertemu dengan nasi atau dengan makanan pada setiap harinya, itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mendengar di sekeliling kita, ya, tidak usah jauh-jauh, mungkin tetangga di sebelah rumah kita, atau orang yang ada di dekat-dekat lingkungan kita, ya, ada yang kesulitan untuk beli beras. Tidak ada salahnya kita mengaplikasikan kasih itu dengan berbagi beras. Walaupun bukan perkara jumlah yang banyak, bukan. Tetapi paling tidak bisa untuk mereka makan hari itu. Untuk kita bisa peduli dengan beban orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa bertolong-tolongan, ada beberapa hal yang kita harus mau lakukan. Yang pertama, kita harus mau membuka telinga kita. Kita harus mau membuka telinga kita untuk mendengar kesusahan sesama kita. Yang berikutnya, kita perlu membuka mata. Buka telinga, buka mata. Melihat situasi di sekeliling kita. Ketika ada orang yang membutuhkan, mari kita tolong. Membuka hati kita untuk kita mau bermurah hati. Buka telinga, buka mata, buka hati kita. Ketika kita buka hati kita, hal yang terakhir yang kita harus lakukan adalah membuka pundi-pundi kita. Dompet kita, mungkin tempat beras kita, atau apapun juga. Ketika kita menolong sesama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah dibatasi dengan keyakinan, dengan suku, karena saya kenal kamu, tidak. Ketika kita mau menjadi perpanjangan tangan kasih Allah, jangan pernah kita membeda-bedakan atau kita membuat kriteria dalam arti saya kenal dia, saya tidak kenal mereka. Bukan. Ketika kita mau beban orang lain itu juga kita ringankan, kita menolong meringankan beban mereka. Maka kita perlu membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka hati kita, membuka apa yang kita miliki. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena itulah fungsi gereja, fungsi orang percaya di tengah-tengah dunia ini menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita berjemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan para pendeta, para hamba Tuhan untuk berkunjung, untuk mendoakan. Tidak bisa.
Kenapa? Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tetapi memang ini kenyataan saat-saat ini. Ketika kita mau mengunjungi ke satu tempat, ternyata tempat itu membatasi orang luar masuk. Ketika ada saudara seiman kita, katakanlah, ada orang yang membutuhkan pertolongan, jangan tunggu hamba Tuhannya, jangan tunggu majelisnya, jangan tunggu diakennya. Jangan. Kita bisa lakukan. Kita bisa mengambil bagian di dalam meringankan beban saudara kita. Beberapa waktu yang lalu ada rekan pendeta kami, sesama pendeta, ya, karena ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, teman kami ini pergi ke tempatnya. Tujuannya ke rumah jemaat yang membutuhkan pertolongan itu. Tetapi ketika sampai di sana, belum lagi turun dari mobil, lalu ditanya, kepentingannya apa? Tinggalnya di mana? Dan pada akhirnya mereka ditolak untuk masuk di dalam kompleks tempat tinggal jemaat ini. Jadi akhirnya apa yang dilakukan oleh rekan kami ini? Dia minta tolong jemaat yang tinggal berdekatan dengan jemaat yang membutuhkan itu pertolongan. Dikatakan tolong layani. Dituntun ya oleh hamba Tuhan ini. Dan akhirnya terlayani. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat-saat ini setiap kita bisa mengambil bagian di dalam meringankan beban sesama kita. Asalkan kita mau membuka telinga kita, membuka mata kita, ya, membuka hati kita untuk bermurah hati, dan memberikan apa yang kita miliki. Tidak hanya materi, tidak selalu berbicara meringankan beban itu hanya bicara materi, tidak. Kadang-kadang teman kita, saudara kita membutuhkan orang yang mau mendengar. Atau mungkin mereka hanya membutuhkan orang yang bisa mengerti situasi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita tahu ada sesama kita, saudara kita yang membutuhkan pertolongan, mari kita mengambil bagian di dalam meringankan beban sesama kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Petrus 4 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan, setiap kita bisa mengambil bagian di dalam meringankan beban sesama kita. Tidak harus menunggu ada bakti sosial, tidak harus menunggu ada pasar murah baru kita tidak. Ketika ada 1-2 orang yang kita bisa bantu, mari kita lakukan. Karena ketika kita melakukan dan kemudian kita melihat saudara kita ini mengalami sukacita atas pertolongan yang kita berikan. Ketika kita bisa melihat saudara kita ini yang tadinya merasa beban itu begitu berat, mereka sulit untuk tersenyum dan kemudian kita mengulurkan tangan kita, mereka tersenyum. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan, kebahagiaan sukacita itu berdampak bagi kehidupan kita, akan membuat kita juga mengalami sukacita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk bersama-sama meringankan beban sesama kita.
Apa yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Ketika kita bisa memberikan waktu kita, mari kita berikan waktu kita. Ketika kita bisa memberikan saran pemikiran kita, mari kita berikan itu. Ketika kita bisa datang dan kemudian bisa memberikan penghiburan, mari kita datang dengan memberikan penghiburan. Situasi-situasi saat ini menantang kita orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, untuk mulai mempraktekkan apa yang selama ini kita dengar melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah. Ya. Saat ini waktunya untuk kita praktekkan. Ketika kita membantu sesama kita, bukan berbicara berapa banyak yang kita bisa berikan, tetapi seberapa mau kita mau memberi, memperhatikan. Karena Allah akan dipermuliakan ketika kita menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Dan ketika kita menolong sesama kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita pun mengalami sukacita. Karena kita bisa melihat saudara kita yang tadinya cemberut, yang tadinya bersedih hati, bisa tersenyum. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk membuka telinga kita. Mari kita belajar untuk membuka hati kita, membuka mata, membuka hati, dan memberi apa yang ada pada kita. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dunia akan melihat Kristus di dalam kita. Dan satu hal, ada satu ayat di dalam 1 Korintus dikatakan, siapa yang menabur dia akan menuai. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari di tengah-tengah situasi ini, situasi pandemi ini, ya, kita mau bersama-sama belajar. Ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita mengambil bagian. Jangan lagi kita menunggu ataupun kemudian kita berharap pendeta saja yang doakan, majelis saja yang doakan. Tidak. Setiap kita diberikan kemampuan, otoritas yang sama untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Penyertaan Dia ada bersama setiap kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melakukannya. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan. Di tengah situasi banyak saudara-saudara kita yang terdampak, ayo kita ambil bagian semampu kita, sebisa kita, dengan penuh sukacita. Maka kita mengalami sukacita yang lebih lagi. Kita akan mengalami berkat-berkat yang tidak bisa diukur hanya dengan materi. Ada berkat-berkat yang luar biasa, ada berkat-berkat yang bisa kita rasakan ketika kita mau berbagi. Karena berkat itu tidak berbicara hanya materi, tidak. Lebih dari itu. Ketika kita bisa menjumpai nasi di atas meja makan kita, kita masih bisa makan sehari 3 kali, sehari 2 kali dengan lauk pauk yang ada. Itu pun berkat. Ketika kita bisa bangun pagi hari, turun dari tempat tidur dengan segar, itu pun berkat Tuhan. Jadi mari, selagi kita menikmati berkat Tuhan, kita bagikan juga bagi banyak orang yang membutuhkan. Ialah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan dan kita mau meringankan beban orang lain. Tuhan memberkati, kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diajarkan untuk kami peduli satu dengan yang lain. Untuk kami boleh belajar menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mau membuka telinga kami, membuka mata kami, membuka hati kami, dan memberikan apa yang ada pada kami untuk meringankan beban sesama kami. Walaupun mungkin secara hitungan tidak banyak, tapi biarlah kami mau belajar Tuhan, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Kami ingin mengalami satu sukacita demi sukacita, karena kami menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong dan mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga terus berdoa ya Bapa Sorgawi untuk pemerintahan bangsa kami yang saat-saat ini Tuhan berusaha untuk menemukan vaksin dan saat ini sudah ada di dalam penelitian dan uji coba. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati sehingga pada akhir tahun ini Tuhan, negara kami boleh memiliki vaksin untuk COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan pulihkan kehidupan daripada perekonomian bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Dari yang tertinggi presiden sampai kepada aparat lingkungan di mana kami tinggal ya Bapa. Tuhan Yesus tolong berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu di dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Berkati juga ya Tuhan Yesus setiap aparat TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa ini. BIN yang bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka ya Bapa. Lindungilah dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Tuhan untuk keutuhan bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong dan melawat bangsa kami di tengah segala kemajemukan suku, bahasa, budaya. Tuhan tolong agar bangsa kami tetap utuh di dalam kesatuan NKRI. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru-baru ini mengalami bencana alam banjir bandang di Luwu Utara. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk rekan-rekan kami yang saat-saat ini juga mereka masuk ke daerah-daerah tersebut untuk memberikan dan menyalurkan bantuan. Tuhan Yesus tolong mereka untuk bantuan-bantuan yang dibawa oleh setiap rekan-rekan kami ini boleh tepat pada sasarannya. Biarlah setiap kami juga boleh mengambil bagian di dalam meringankan beban sesama kami. Kami juga berdoa ya Bapa Sorgawi untuk keberadaan kota-kota, provinsi-provinsi yang masih ada di dalam zona merah. Masih ada 36 Tuhan yang ada di dalam zona merah. Kami memohon Tuhan tolong. Berikanlah kesadaran kepada masyarakat di mana zona merah ini masih berlangsung. Untuk kami boleh tertib dan taat kepada protokol kesehatan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ada 100 daerah yang sudah masuk di dalam zona hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke di bangsa ini boleh menjadi zona hijau ya Bapa Sorgawi. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sudah bisa melakukan ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan, mereka saudara-saudara kami boleh menikmati akan indahnya persekutuan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang belum dapat melakukan ibadah tatap muka. Biarlah kami pun boleh mengalami sukacita yang sama, bisa bertemu, bisa bertatap muka dengan saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Tolonglah ya Bapa Sorgawi,
agar setiap gereja-gerejamu pada akhirnya dapat melakukan ibadah secara tatap muka. Kami berdoa untuk kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Tuhan, usaha pekerjaan mereka, secara khusus untuk yang terdampak oleh COVID ini ya Bapa Sorgawi, untuk rekan-rekan kami yang mengalami pemutus PHK, untuk mereka-mereka yang dirumahkan, kami memohon Tuhan tolong. Situasi yang berat di dalam kehidupan ekonomi rumah tangga mereka, kami memohon Tuhan tolonglah setiap saudara-saudara kami. Hiburkanlah mereka, Tuhan tolong kami juga untuk kami dapat mengambil bagian ya Bapa bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini berjuang untuk mencari pekerjaan yang baru atau merintis usaha baru. Tuhan tolong. Berkati juga Tuhan Yesus untuk kehidupan daripada setiap keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara. Biarlah ada kasih Kristus yang menjadi dasar dan fondasi di dalam kehidupan rumah tangga Kristen, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Terlebih di saat-saat situasi seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan persiapan konferensi distrik dan juga konferensi tahunan gereja kami. Kiranya Tuhan menolong dan melawat sehingga konferensi distrik dan konferensi tahunan ini dapat berjalan di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Walaupun mungkin kami akan mengikutinya secara daring, biarlah tetap ada semangat dan spirit untuk memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami berdoa ya Bapa, dengarlah seru doa kami ini, yang kami alaskan di dalam nama-Mu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan setiap permohonan kita melalui doa syafaat kita. Dan pada saat ini kita akan mengembalikan sebagian dari berkat itu kembali kepada Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan kita dapat diantar ke gereja melalui amplop persembahan ataupun dikirim ke rekening yang tertera pada layar. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah dapat kami dengarkan. Kami juga pada saat ini Tuhan akan mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang dapat memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian Jiwa Raga Kubaktikan. Raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu.
sampai juga lidahku memasyurkan namamu. Bila aku menyanyi, hanya Yesus ku puji, hanya Yesus ku puji. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat serta nyanyian amin amin amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Sidang jemaat Tuhan, mari kita menjalani keseharian kita di dalam pertolongan tangan kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, pertolongan daripada anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita terus saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mari kita belajar saling melayani satu dengan yang lain juga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.